Amin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya yang dengan izin Allah lah, dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia kita ataupun yang berhubungan dengan urusan-urusan akhirat kita. Dan di sisi lain ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka kesabaran dan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu penyebab diangkat derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita juga berdoa kepada saudara kita, baik yang di Palestina pun yang di negara-negara lain yang sedang diuji Allah, semoga diberikan kemudahan-kemudahan dan kesabaran kepada mereka. Dan juga kita meminta kepada Allah, semoga para pejuang Islam yang telah mengorbankan hartanya, nyawanya di jalan Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amalan-amalannya, dan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mari kita mengambil beberapa pelajaran dari satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kisah berkaitan dengan salah seorang sahabiyah. Sahabiyah berarti adalah sahabat dari kalangan sahabat Rasul SAW dari kalangan wanita Namanya Fatimah binti Al-Qais. Fatimah binti Al-Qais mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah binti Al-Qais, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kenapa? Dan beliau mengatakan, maka aku pun menyampaikan atau bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang apa? Fatimah binti Al-Qais ini adalah seorang wanita yang dilamar oleh dua orang laki-laki. Dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang pertama namanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kedua namanya Abul Jaham. Maka ketika dia dilamar oleh dua orang laki-laki, yang tentunya tidak mungkin dia terima dua-dua lamarannya, maka Fatimah binti Al-Qais mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta pendapat, minta masukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah salah satu prinsip hidup ketika kita menghadapi sebuah kondisi atau menghadapi sebuah permasalahan yang kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut, maka jangan selesaikan sendiri. Jangan ambil gaya nekat putuskan saja selesai, jangan. Tetapi hendaknya kita berkonsultasi, meminta masukan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bab tersebut, supaya apa? Kondisi atau permasalahan tersebut mendapatkan solusi dan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika masalah atau kondisi yang kita hadapi dan kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu tentang hal tersebut, kita hadapi sendiri, maka ini cenderung akan mendatangkan masalah. Jadi masalah tambah masalah. Maka ini yang dilakukan oleh Fatimah binti Al-Qais. Dia datangi Rasul SAW, minta pendapat. Karena dia sendiri tidak tahu mana yang dia pilih, Muawiyah kah atau Abu Al-Jaham radhiyallahu anhum jami'an. Maka ketika didatangi Rasulullah dan diminta pendapatnya, Rasulullah kenal dengan dua lelaki ini. Maka Rasulullah pun menjawab dengan jujur. Kata Rasulullah, adapun Muawiyah, maka dia adalah orang yang fakir. Dia tidak punya banyak harta. Adapun Abul Jaham, kata Rasulullah SAW, dia ini adalah orang yang tidak pernah atau jarang sekali meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya tongkatnya itu selalu berada di pundaknya. Kalau fakir jelas tidak punya harta atau hartanya sedikit. Apa yang dimaksud dengan orang yang tidak pernah atau jarang meletakkan tongkat dari pundaknya? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dijelaskan oleh para ulama kita termasuk Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj.
Kata beliau, maksud dari jarang atau tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya ada dua. Yang pertama maknanya adalah orangnya kasar, ya, suka memukul. Ya, tentu ini adalah sifat yang tidak baik, ya. Baik sebagai seorang suami atau sebagai seorang bapak, ini nggak bagus, suka mukul atau kasar. Ya, Islam itu bukan agama yang kasar, apalagi kepada orang-orang yang lemah. Ya, laki-laki kepada istrinya, perempuan itu cenderung lebih lemah, ya. Ya. Jadi kehebatan laki-laki itu bukan karena berani kasar sama suaminya, bukan. Ya, kalau memang dia mau kasar sama orang yang lebih hebat, coba berani nggak? Itu menunjukkan jago nggak jagonya. Sama istrinya, sama anaknya kasar, keras orang kepada seorang di bawahnya. Tapi Islam tidak membolehkan. Makna yang kedua, jarang atau tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya adalah jarang sekali berada di rumah. Artinya apa? Suka bepergian. Maka Rasulullah SAW pun tidak menyarankan Fatimah bintul Qais untuk menikah dengan Abu Jaham. Kenapa? Karena salah satu sifatnya adalah jarang sekali berada di rumahnya. Maka dinasihatkan dia untuk menikah dengan Muawiyah, meskipun kondisi ekonominya ya tidak sebaik Abu Jaham. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Para ulama kita mengatakan, kenapa Rasulullah tidak menyarankan Fatimah bintul Qais menikah dengan Abu Jaham yang suka bepergian, meninggalkan rumah, ya, bahkan justru menyarankan menikah dengan Muawiyah, meskipun Muawiyah hartanya lebih sedikit. Ternyata kata para ulama kita ada poin pentingnya yang perlu kita perhatikan. Bagaimana keberadaan seorang suami, atau kalau dia sebagai seorang suami, atau keberadaan seorang bapak ketika dia sebagai seorang bapak, ini sangat penting di tengah-tengah keluarganya. Maka sebagian para ulama kita tidak menyarankan menikahkan anak dengan orang yang punya profesi jarang di rumah. Ya, artinya kalau ada pilihan yang orang itu lebih bekerjanya di rumah atau sering bekerjanya dekat dari rumahnya, walaupun gajinya lebih sedikit, pilih yang ini. Kenapa? Karena kalau orang sudah jarang di rumah, ini bisa menimbulkan berbagai hal yang kurang baik. Ya. Begitu juga kalau kita sebagai seorang laki-laki, hendaknya lebih memilih profesi atau pekerjaan yang itu lebih memungkinkan kita untuk dekat dengan keluarga. Meskipun pendapatannya mungkin lebih kecil dibanding profesi pekerjaan yang kita harus berpisah dengan keluarga. Ya. Meskipun bukan berarti diharamkan, tidak boleh, ya. Tetapi ada hal-hal yang sangat penting. Bagaimana kehadiran seorang suami, kehadiran seorang bapak di tengah-tengah keluarga itu sangat pentingnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak hadir di tengah keluarga kita. Baik kehadiran secara fisik ataupun kehadiran secara jiwa, secara pendidikan. Karena saat sekarang ini beberapa penelitian menyebutkan beberapa banyak permasalahan yang terjadi termasuk di keluarga, baik permasalahan yang terjadi pada para istri yang bermasalah atau pada anak yang bermasalah, di antara sebab terbesarnya apa? Suami atau bapak itu tidak hadir di rumahnya. Yang pertama, tidak hadir secara waktu. Dia jarang sekali berinteraksi dengan istrinya, jarang sekali berinteraksi dengan anaknya. Waktunya habis di luar. Bahkan ketika dia sampai di rumah pun, interaksi itu sangat dibatasi. Berapa banyak orang tua yang mungkin karena alasan capek, alasan sibuk, ketika di rumah anaknya ingin bermanja-manja dengan dia, atau istrinya ingin bermanja-manja dengan dia, dia pun sikapi dengan cara yang kasar. Ini bukan sifat orang beriman yang baik. Rasul SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik di sini kata para ulama kita maksudnya yang paling baik imannya. Salah satu ciri orang beriman itu bisa dilihat bagaimana interaksinya dengan keluarganya, dengan istrinya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin baik keimanan seseorang, maka semakin bagus interaksi dengan istrinya atau interaksi dengan pasangannya kalau dia perempuan, suaminya.
Begitu juga semakin baik keimanan seseorang, maka semakin baik interaksinya dengan anaknya. Dan itu bisa kita lihat pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik komunikasinya, interaksinya dengan istrinya. Makanya istri-istrinya itu banyak pada cemburu. Kenapa? Karena mereka ingin sekali dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para istri-istri itu saling cemburu. Kenapa? Berharap Rasulullah selalu bersama mereka. Bukan berharap Rasulullah pergi, enggak. Mereka, Aisyah radhiyallahu anha, kalau terlambat saja Rasulullah mungkin sampai 1 atau 2 jam, dicari. Kemana? Bukan curiga, tetapi kenapa? Ingin berdekatan terus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Begitu baik hubungan Rasulullah dengan istrinya itu. Ini salah satu kita mengecek, bagus nggak keimanan kita. Coba kita lihat bagaimana kerinduan keluarga kita dengan keberadaan kita di rumah. Apakah keberadaan kita itu dirindukan atau tidak? Atau justru dianggap bencana di tengah-tengah keluarga? Rasulullah dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau beliau habis sholat subuh, apa yang beliau lakukan? Rasulullah adalah seorang tokoh, pemimpin agama, pemimpin negara ketika beliau di Madinah. Urusannya banyak sekali, bukan hanya sama orang-orang Islam, urusan sama orang Yahudi juga ada yang harus beliau selesaikan, urusan perang, urusan masyarakatnya. Tapi kesibukan beliau yang demikian itu tidak menghalanginya untuk apa? Kata Abdullah bin Abbas, kebiasaan Rasulullah kalau sudah sholat subuh, beliau duduk di tempatnya sampai matahari terbit, dan selanjutnya beliau pun mendatangi istrinya satu persatu. Ngapain? Datang, tanya istrinya, salam, tanya bagaimana kondisinya, apa yang dia keluhkan, apa masalahnya, apa yang dia perlukan. Selanjutnya apa? Didoakan. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah itu kalau mau tidur malam, mendatangi tempat tidur, enggak langsung tidur plek begitu, enggak. Tapi apa yang beliau lakukan? Sebelum tidur beliau ajak dulu ngobrol sama istrinya. Tanya apa yang terjadi, apa yang bisa dibantu. Apalagi memang tipenya perempuan memang suka cerita. Dan mereka butuh untuk didengarkan. Jangan malah kita marah. Itu adalah di antara kebutuhan mereka. Ini Rasulullah SAW melakukannya. Maka bukan aib ketika kita mendengarkan curhatan istri kita, bukan. Ini dilakukan oleh Rasul SAW. Manusia terbaik di dunia. Apakah kita mungkin status kita sebagai ustadz, sebagai tengku, sebagai pejabat? Nggak ada waktu. Rasulullah melakukan itu. Hadir di tengah-tengah keluarga. Begitu juga dengan anaknya. Rasulullah itu senantiasa menasihati anak-anaknya. Menasihati Zainab radhiyallahu anha, menasihati Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan sampai pun ketika Fatimah sudah menikah, Rasul SAW itu tetap mendatangi Fatimah, kunjung ke rumah Fatimah, ditanya apa kondisinya, diingatkan tentang sholat, diingatkan tetap berbakti kepada suaminya. Begitu juga Rasulullah dengan cucunya Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana Rasulullah sangat peduli membawa mereka ke masjid. Rasulullah SAW itu dikabarkan kalau beliau baru pulang dari perjalanan, apa yang beliau lakukan? Salah satunya beliau mendatangi Al Hasan Al Husain, tanya tentang kondisinya, bagaimana mereka. Apakah mereka sehat atau tidak, membawakan hadiah kepada mereka. Subhanallah, ini yang dilakukan Rasul SAW sebagai suami dan juga sebagai seorang bapak atau sebagai seorang kakek, hadir di tengah-tengah keluarganya, tidak absen, hadir dengan waktunya, berbagi waktu. Kenapa pelit waktu? Bukankah berbagi waktu kepada keluarga adalah ibadah? Maka kata para ulama kita, kenapa ngobrolnya Rasulullah SAW bersama istri-istrinya sebelum tidur dimasukkan dalam bab bergadang untuk mencari ilmu. Bergadang pada dasarnya tidak dianjurkan. Rasulullah paling tidak suka untuk bergadang. Tidur, mengakhirkan tidur malam. Setelah Isya ngobrol ngalur ngidul ke kanan ke kiri, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tidak disukai Rasul SAW. Kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat itu apa? Bergadang untuk belajar. Di menasah-menasah kita, Masya Allah, di sebagian menasah-menasah ini hidup. Bagaimana kajian itu, ba'da maghrib itu kadang-kadang sampai jam 9, sampai jam 10.
diakhirkan sholat isyanya. Ini sunnah, bagus ini dihidupkan. Ya, tuh kan bergadang itu ya, tapi bergadang untuk mencari ilmu. Nah, pertanyaannya, kenapa para ulama kita memasukkan gombrolnya Rasulullah SAW bersama istrinya sebelum tidur dimasukkan dalam bab mencari ilmu? Kenapa? Karena mencari ilmu itu ibadah, begitu juga ngobrol sama istri. Ya, apalagi di malam hari, ya selama tentunya tidak berlebihan. Ya, kasih waktu itu masuk dalam kondisi apa? Ibadah. Ya. Maka luar biasa hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarganya. Nah, oleh sebab itu maka ini menjadi perhatian bagi kita sekalian, bagaimana kita berusaha untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, berbagi waktu. Apa yang bisa dilakukan untuk hadir di tengah-tengah keluarga? Di antaranya adalah Rasulullah SAW itu sangat suka mendoakan ya istri-istrinya, didoakan kebaikan. Mendoakan anak-anaknya. Jangan lupa ya, sebagai orang tua atau sebagai suami untuk mendoakan anak atau istrinya. Atau kalau dia seorang istri, mendoakan suaminya. Saling mendoakan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya kata Rasulullah adalah da'watul walid. Doanya orang tua untuk anaknya. Masya Allah. Sebagai orang tua jangan pernah kita meninggalkan untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Kalau kita lihat di Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman, termasuk oleh para Rasul untuk anak-anaknya. Di antaranya Rasulullah Allah menyebutkan apa? Di antara sifat orang beriman itu, mereka senantiasa mengatakan apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, karuniakanlah kami dari istri-istri kami, dari anak-anak kami qurrata a'yun. Ya, sesuatu yang menyejukkan pandangan. Artinya apa? Mendoakan kesolehan untuk pasangannya, untuk anaknya, supaya pasangannya, anaknya menjadi orang-orang yang soleh, yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pemimpin atau orang-orang yang menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman. Juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman sentosa. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari melakukan atau dari menyembah berhala atau dari melakukan kemaksiatan. Doa. Juga Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang menjaga salat dan juga keturunanku. Masya Allah. Dia tidak lupa mendoakan dirinya dan juga mendoakan keluarganya. Maka ini salah satu bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, selain berbagi waktu dengan keluarga, juga untuk tidak lupa mendoakan keluarga kita, ya, baik pasangan kita atau anak-anak kita. Yang kedua, kehadirannya adalah dengan apa? Memberikan pendidikan, mengarahkan. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Al-Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir, maknanya adalah engkau memerintahkan mereka kepada ketaatan dan melarang mereka dari kemaksiatan. Maka kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, baik bersama pasangan kita, istri kita, atau anak-anak kita, adalah mengajak mereka untuk melakukan ketaatan. Begitu datang waktu sholat, ingatkan pasangan kita, istri kita, anak kita untuk sholat. Ketika ada hal-hal yang haram di tengah-tengahnya, maka kita ingatkan untuk meninggalkannya. Rasulullah SAW ketika pada suatu hari mendapati Al-Hasan, cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini cucunya dari dari Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu Al-Hasan makan kurma sedekah. Ya, tentunya para ulama kita mengatakan kaidahnya Rasulullah dan keturunannya tidak boleh makan dari harta sedekah.
Ya, ini kekhususan bagi Rasulullah dan keturunannya. Tidak makan dari sedekah. Ya, mereka boleh makan dari hadiah, tapi sedekah tidak boleh. Begitu juga untuk keturunan Rasul SAW. Maka ketika Hasan memakan kurma sedekah, kurma zakat ketika itu, Rasulullah SAW mengingatkan Al Hasan. Apa kata Rasulullah? Kih. Maksudnya apa? Jangan. Ya, tidakkah kamu tahu wahai Hasan? Kata Rasulullah, ya, kita tidak boleh makan dari hasil sedekah. Ini kekhususan untuk Rasulullah dan keturunannya. Maksudnya apa? Tidak boleh, dilarang. Ya, begitu juga sebagai suami, sebagai seorang tua, ketika melihat ada hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah keluarga, kehadiran kita harus kita lakukan. Sebagaimana dilakukan Rasulullah, dicegah, diingatkan, ini tidak boleh. Ya, ketika ada pergaulan atau tontonan yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak baik, ini diingatkan. Ya, ini kehadiran di antara bentuk kehadiran ya orang tua terhadap anaknya. Dan juga kehadiran selanjutnya adalah bagaimana orang tua hendaknya memperhatikan lingkungan ya dan pertemanan atau pergaulan anak dan istrinya. Karena lingkungan atau pergaulan ini salah satu yang sangat menentukan kondisi seseorang. Berapa banyak para istri yang rusak atau bahkan bisa selingkuh, berapa banyak anak yang jatuh ke narkoba, jatuh ke judi, jatuh ke pergaulan bebas, salah satunya apa? Pengaruh dari temannya, pengaruh dari lingkungannya. Maka kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ibunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ini kan dilahirkan di Gaza, Palestina. Ketika itu kondisi Palestina tidak memungkinkan ya, dengan keributan-keributan yang terjadi. Imam Syafi'i rahimahullah paham bahwa kondisi lingkungan ini sangat tidak baik untuk perkembangan seorang anak. Maka apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau bawa Imam Syafi'i rahimahullah yang ketika itu masih kecil untuk hijrah ke Mekah. Kenapa? Karena di Mekah kondisinya lebih aman. Kata para ulama kita, kalau seandainya dulu ibu Imam Syafi'i itu membiarkan Imam Syafi'i berada di Gaza yang ketika itu kondisinya tidak baik, mungkin tidak jadi imam beliau. Tapi dengan izin Allah, beliau pindahkan lingkungannya, pindah ke Mekah. Di Mekah ketika itu banyak kali para ulama. Imam Syafi'i pun hafal Quran. Ya, semenjak usia 7 tahun. Imam Syafi'i belajar dari para ulama. Akhirnya apa? Menjadi salah seorang ulama. Bahkan menjadi panutan kita. Kenapa? Sadarnya ibunya Imam Syafi'i rahimahullah tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pertemanan seorang anak. Berapa banyak orang tua saat sekarang ini terkadang tidak peduli anaknya mau berteman dengan siapa, mau di lingkungan mana. Seharusnya sebagai orang tua kita hadir. Tidak apa-apa dikatakan orang tua yang cerewet, kalau memang cerewet untuk kebaikan. Ketika anak keluar rumah, apalagi anak perempuan, sudah sampai jam 10, sampai jam 11, harus ditelepon, ditanya, di mana mereka? Ngapain? Siapa temannya? Sebagian orang tua, Masya Allah, ketika anaknya sudah jam 11 tidak pulang, meskipun anaknya sudah kuliah, dia telepon, di mana kamu? Opak saya lagi di kafe ini, ngapain? Didatangin. Bentuk kepeduliannya. Kenapa? Supaya tahu apa yang dilakukan anaknya. Dan termasuk juga lingkungan di sini, kata para ulama kita, adalah alat-alat yang digunakan. Ya, termasuk sekarang ini kan bagaimana ya penggunaan HP itu kan cukup banyak. Ini salah satu media yang ketika disalahgunakan merusak pribadi, merusak kejiwaan seorang anak itu. Berapa banyak anak-anak yang terjatuh kepada judi online, terjatuh kepada pergaulan bebas, salah satunya apa? Karena tidak dipantau penggunaan HP-nya. Kalau dulu, ketika anak dalam rumah, orang tua lebih merasa aman. Kenapa? Nggak ada komunikasi. Dia di rumah saja, bisa dilihat, oh dia di rumah kok. Sekarang, meskipun kadang-kadang dia di rumah, tapi dia bisa menjelajah ke seantero dunia. Maka ini menjadi kewajiban orang tua untuk melihat apa yang digunakan oleh anaknya, apa yang digunakan dari HP-nya itu, apa yang dia lihat. Hendaknya diberikan waktu tertentu, dipandu, diingatkan, ya agar tidak menggunakan atau masuk atau berselancar kecuali pada hal-hal yang hal-hal yang positif. Yang dengan hal ini insya Allah kita bisa menjadi orang-orang tua yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, atau kita bisa menjadi ya suami atau kepala keluarga yang hadir di tengah keluarga kita, yang dengan hal itu kita berharap ya terjadilah kebaikan-kebaikan di tengah keluarga kita,
dan kita berharap Allah masukkan kita bersama anggota keluarga kita ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.